Ya, baik. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dul Jatmono selaku Director Sales and Marketing dari KTB ya, Ya. APM dari Mitsubishi Fuso. Iya. Menarik Pak terkait keterlibatan Mitsubishi Fuso di Gias kali ini Pak. Lebih langsung ke digital ya Pak. Terlebih capaian terkait penjualan via daring termasuk lewat runner telematik. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak dari situ? Ya, pertama situasi pandemi ini sudah berlangsung 1,5 tahun lebih atau hampir 2 tahun ya. Dari tahun lalu seingat saya dari bulan Maret gitu ya, terus mulai aktivitas itu mulai terbatasi gitu. Nah ini membutuhkan adaptasi lah terhadap situasi ini, dan kita ingin tetap memberikan layanan terbaik kepada konsumen Mitsubishi Fuso. Nah itu harus kita jaga dan kita maksimalkan. Bagaimana dengan situasi saat itu ya, dan termasuk sampai saat ini. Nah kita ingin sampaikan bahwa solusi digital itu adalah bagian yang sangat penting untuk terus berkomunikasi dengan konsumen kita, baik di dalam pelayanan produk maupun pelayanan after sales service. Nah, itu kita kembangkan terus dan kita lakukan aktivitas di pengembangan digital solusi ini. Di antara lain dalam produk kita sudah lengkapi, yaitu runner telematics. Nah itu bagian daripada digital solusi dalam situasi pandemi dan sekaligus perubahan yang sangat cepat. Ya. Runner telematics ini memberikan fungsi ataupun memberikan kemudahan gitu ya kepada konsumen kita semua agar dapat beraktivitas secara maksimal, karena semuanya bisa dimonitor melalui fitur-fitur ataupun fasilitas yang ada di dalam runner, khususnya bagi konsumen-konsumen kita yang ingin mengelola bisnisnya secara profesional dan terus maju. Jadi ini bagian dari bentuk adaptasi selama pandemi? Ya, adaptasi terhadap pandemi secara solusinya secara digital. Dan pencapaian dari penjualan itu kan yang saya dengar 1.000 unit ya Pak ya? Nah, ini kalau tadi fasilitas yang ada di dalam produk runner telematik namanya, kita sudah lengkapi dari produksi 2018. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini sudah disiapkan, cuman pada saat pandemi lebih berfungsi. Nah, selain itu solusi digital yang kita kembangkan adalah penjualan secara online. Nah itu kita bekerja sama dengan Tokopedia dan mulai kita launch tahun 2020 lalu, bulan September kita mulai lakukan jualan. Sebelumnya tidak pernah berpikir secepat itu ya perubahannya. Kita berpikir mungkin ke depan, tapi ternyata perubahan yang cepat ini membangkitkan kita harus beradaptasi itu secara online melalui Tokopedia. Di Tokopedia penjualan kami secara online untuk unit maupun untuk spare part. Nah berikutnya kita kembangkan lagi per periode ini, November Desember ini mulai kita kembangkan tambahan khusus untuk spare part, yaitu Monotaro. Ya, nah dalam hal online selling ini melalui Tokopedia sejak September sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah mencapai 1.000 lebih. Jadi artinya 1.000 ini 1.000 transaksi ya? 1.000 unit ya, 1.000 unit? Ya, 1.000 unit. Baik di kelas LDT kelasnya Console maupun kelasnya Fuso yang kelasnya Fighter yang MBT. Nah itu totalnya kira-kira. Dan itu di luar dugaan dari KTB ya Pak? Ya tidak secepat itulah perubahannya, tapi kita harus lakukan adaptasi dan kita terus terang strategi kita atau program-program kita kembangkan itu ternyata diapresiasi oleh konsumen dalam situasi pandemi. Dengan pencapaian di luar dugaan ini, plan ke depan apa Pak untuk digital marketingnya Pak? Oh ya, kita kembangkan lagi. Sudah diterima oleh pasar dengan baik. Secara aktif itu sudah sejak 2018 waktu kita luncurkan. Sekarang sudah ada runner itu diaktifasi oleh konsumen kita kurang lebih 144.000 konsumen.
konsumen. Oke. Jadi itu artinya apresiasi konsumen atau penerimaan konsumen sangat positif terhadap digital solution atau selling digital solution ini. Nah, pencapaian sudah sampai 1000. Dan berikutnya kita tidak ingin fitur-fitur yang dulu kita kembangkan itu mulai dari job order, job function, manajemen job function, terus kemudian pengelolaan operasional di dalam maintenance kendaraan, kemudian driver dan sebagainya, kita bisa kontrol melalui runner itu. Nah, terakhir kita kembangkan lagi komunikasi dari kalau runner telematis lebih ke arah operasional management, jadi pengelolanya ya. Nah, kalau ini kita kembangkan lagi supaya ada komunikasi manajemen dengan drivernya. Oke. Ya, sehingga komunikasi kita bisa jalan, status drivernya ada di mana, job monitoring baik oleh manajemen maupun oleh driver bisa dimonitor. Kemudian perilaku drivernya juga bisa dimonitor, dievaluasi, bagaimana dia driving mannernya, kemudian hasilnya statusnya seperti maksud saya statusnya itu status penggunaan itu menjadi lebih efisien, penggunaan bahan bakar atau penggunaan yang lain terdeteksi, bisa kita lakukan lebih baik lagi. Nah, itu aplikasi baru yang kita tambahkan sekarang namanya Runner Driver apps. Nah, itu yang sudah kita munculkan dan kita harapkan ini benar-benar bermanfaat oleh driver dan sehingga menjadikan komunikasi yang beneficial antara keduanya ya. Mutualisme lah ya, driver dan manajemen, sehingga mereka bisa bergerak terus maju. Nah, ini terus kita kembangkan. Jadi runner driver ini pengembangan dari runner telematik ya? Telematik. Pengembangan dan sana, sehingga bisa dipakai oleh supir-supir dan driver secara pakai gadgetnya dia. Lebih ke monitoring habit gitu. Ya, yang dari ya. Termasuk konsumsi bahan bakar sebenarnya di dalam manajemen operasional sudah ada, tapi ini bisa dideteksi juga dari driver mannernya, cara mengemudinya, terus dipakai untuk aktivitas apa saja secara di dalam dia beraktivitas menjalankan distribusi barang ataupun tugas-tugas dari manajemen itu dalam shipping atau apa gitu ya yang berkaitan dengan pengembangan runner driver ini atas permintaan dari konsumen juga bagaimana Pak? Sebagian ada permintaan konsumen, tapi kita membaca kebutuhan konsumen terus, kita monitor terus dan ternyata kebutuhan itu diperlukan oleh konsumen, komunikasi antara manajemen dan driver, sehingga ya ini secara proaktif kita lakukan pengembangannya. Pak, mungkin flashback ke awal pandemi ini Pak. Ya. Apa yang terjadi di KTB waktu itu Pak? Ya, pandemi karena terus pemerintah memberlakukan aturan-aturan pembatasan orang bekerja ya, mulai dari yang dibolehkan hanya 75% dan kita bekerja secara online juga. Pertama kali ya kita melihat itu ya kita harus bekerja separuh orang, tapi bagaimana bisa dijalankan? Ya, ini kan sudah ada kebetulan fasilitas yang sudah berkembang secara online. Waktu itu yang sering dipakai adalah Teams. Jadi mekanisme komunikasi secara online kita, meeting ataupun aktivitas yang lainnya dalam hal komunikasi menggunakan Teams. Jadi di kantor bisa pakai Teams dua-duanya ataupun dengan secara manual, tapi dengan jumlah yang terbatas. Tapi di luar semua connect kita lengkapi semua fasilitas dari karyawan khususnya PT KTB ya, kita lengkapi, jadi semua bisa komunikasi. Kira-kira itu kita lakukan, terus kita kan mau tidak mau harus menjaga layanan kepada konsumen. Itu harus kita jaga terus, bagaimana caranya. Nah, salah satunya untuk menjaga layanan kita terbaik, konsumen juga terbatas aktivitasnya, dealer terbatas, mereka datang dealer juga terbatas. Akhirnya kita punya fasilitas namanya, kalau untuk layan perbaikan maintenance kita punya MBS, workshop. Nah, itu yang beraktivitas menjemput bola kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Di luar itu kita meeting bukan hanya internal KTB yang saya bilang komunikasinya kepada konsumen maupun di luar secara online juga. Jadi meeting kita selain dengan karyawan dalam anggota member PT KTB, juga dengan dealer pun begitu, secara meeting secara online mulai dari tahun lalu ya. Secara penjualan apa yang terjadi Pak? Dan kapan ribuannya itu per bulan apa Pak? Nah, kalau secara penjualan pandemi ini kan membatasi aktivitas, otomatis aktivitas transportasi, aktivitas bisnis dan drop, dan itu
mulai bulan April, Maret kena, April udah mulai kena dampaknya. Nah, Mei paling rendah. Oke. Mei paling rendah. Ya terus itu beradaptasi terus. Ya ada perubahan tapi masih fluktuatif ya. Perubahannya masih fluktuatif. Sehingga secara volume akibat dampak pandemi ini 2020 dibandingkan 2019, seingat saya turun pasar 41%. 41%. Kalau nggak salah ya, dari 989 truk ya, pasar truk ya. Iya. Bukan pasar keseluruhan, Oke. pasar keseluruhan otomotif itu pada 989 turun menjadi 510-an kalau nggak salah. Jadi sekitar 41% pasar turun. Dan kita pun turun secara volume tren pasar itu. Nah, sejak Mei itu fluktuatif ya. Tapi mulai akhir-akhir itu sudah mulai ada perubahan. Nah, di tahun 2021 perubahan itu mulai stabil. Maksudnya perubahan tumbuhan itu mulai stabil. Nah, itu paling tinggi di tahun 2021 pertumbuhannya itu di sekitar 3 bulan terakhir. Agustus, September, Oktober itu pada saat sebenarnya Agustus masih Setelah PPKM ya. selesai puncaknya gelombang kedua ya, Pak? PPKM ini. Dan PPKM kan Juli level 4 turun jadi 3. Ini kan di mana naik? Enggak, di mana naik? 1 juga naik. Ini ada yang 1 ada yang 2 kan. Nah, itu karena bukan terus trennya meningkat sampai Oktober kemarin dan November ini juga begitu masih ya. Setelah aktivitas ekonomi atau aktivitas orang bergerak itulah. Nah, sampai berapa persen Pak yang dengan Oktober pertumbuhan dibandingkan 2020 itu pertumbuhannya ya 42% kalau nggak salah. 42%. Ya. Tapi kendaraan niaga yang saya pantau. Kalau lalu pasar keseluruhan, ini kendaraan niaga tumbuhnya 42%. Dan kita senang dengan volume yang terus meningkat ini. Terutama kita ya di 3 bulan terakhir ini memang menunjukkan tren volume peningkatan yang cukup signifikan. Kita juga berkira mudah-mudahan ini akan lanjut terus. Pak, pandemi ini kan membuat APM untuk efisiensi dalam berbagai hal gitu ya. Tapi kenapa ADB berminat untuk mengikuti GIAS, Pak? Udah komitmen gitu ya, baik layanan kepada sales maupun layanan kepada after sales service. Sales tetap kita bisa lakukan, salah satu tadi Tokopedia online kita jalani, atau kita lakukan visit secara online dengan konsumen-konsumen kita komunikasi, sehingga terdeteksi demand konsumen ini berapa, dia mau berapa gitu ya. Terus kita pantau dengan penyediaan barangnya, kita monitor. Kemudian layanan juga sama. Nah, sementara layanan itu justru paling dibutuhkan pandemi. Ya, layanan after mobil walaupun turun transportasi pergerakan ekonomi, tapi tetap walaupun pembelian kendaraan turun, tapi volume ini tetap. Spare part after sales ya? Tetap, kan dia harus beroperasi. Betul. Nah, operasi itu pemerintah juga ada pembatasan. Bengkel nggak boleh buka, artinya boleh buka 25%. Ya, kira-kira ada pembatasan itu atau maksimal 50% secara bertahap ya berubah itu. Ya, kita punya MWS itu yang secara aktif mendatangi konsumen melalui kita komunikasi tadi online, visit atau apa, komunikasi jalan terus. Kebutuhannya kita bisa terdeteksi sehingga kita jemput bola juga. Jadi ada yang perlu kita layani. Nah, mobile workshop inilah yang paling memberikan manfaat ataupun paling bisa menjaga layanan kita kepada konsumen. Dan kita semua dealer punya 108 MWS kalau nggak salah ya, kira-kira begitu mobile workshop seluruh Indonesia. Kan semua kena. Artinya keikutsertaan di GIAS ini bentuk tanggung jawab sebagai market leader. Pelayanan kepada konsumen ingin kita tunjukkan, dan sekarang solusinya ingin kita buka lah. Kenapa? Ini kita memberikan layanan terbaik pada konsumen, dan kita berusaha terus beradaptasi untuk terus memberikan layanan itu pada konsumen. Salah satunya adalah solusi digital. Nah, ini kita buka kepada konsumen, kita expose kepada konsumen supaya untuk menunjukkan komitmen kita memberikan layanan terbaik pada konsumen dan adaptasi kita terhadap perubahan teknologi. Tentunya usul selalu berkembang mengadopsi teknologi terkini, kira-kira gitu. Nah, itu kita show di sini. Dan juga pemerintah salah satunya adalah pemerintah tahun depan mau launching emisi Euro 4. Nah, kita juga persiapkan informasi untuk
memberikan informasi pada konsumen-konsumen kita, pelanggan kita, bahwa kita siap dengan Euro 4 2000, baik dari sisi produk kita siapkan maupun dari segi layanan. Fasilitasnya kita improve dan kita adaptasikan sesuai dengan kebutuhan layanan untuk Euro 4. Kita sedang proses ke sana dan insya Allah kita siap pada saat launching 2022 bulan April. Yang menarik juga mungkin untuk produk baru ini kan KTB meluncurkan untuk spek mining ya Pak? Iya, iya. Sebenarnya seberapa menarik pasar tambang saat ini Pak? Kalau kita bicara mining itu pada waktu pandemi itu yang paling kena pukul, langsung drop. Tapi sebenarnya mining kita bukan hanya coal ya, bukan hanya batu bara. Ada yang menjadi kontribusi tambahan di luar itu, yaitu nikel dan boksit. Pada saat coalnya drop, nikel dan boksit sedikit memberikan sumbangan kontribusi dari sisi industri pertambangan. Nah, yang paling tinggi adalah pada saat awal tahun ini tren demand untuk batu bara itu mulai trennya meningkat, terutama di semester kedua ini. Jadi mulai bulan Juni itu trennya kelihatan, itu dari sisi demand maupun dari sisi harganya terus naik. Harga batu bara trennya sekarang masih tinggi levelnya, demandnya juga masih bagus. Nah, itu yang mendorong kebutuhan konsumen terhadap pertambangan, sehingga kita siapkan seperti komitmen kita memberikan layanan terbaik dari sisi produk maupun layanan. Nah, ini kita siapkan produk yang bisa diakomodasi atau bisa digunakan oleh konsumen. Biasanya konsumen tambang ini mengembangkan kebutuhan tambang itu mereka tambah sendiri karena perlu equipment yang dibutuhkan untuk tambang. Di standar kita belum ada standar mining spec ini, jadi mereka di luar kerjasama dengan KRC ini beli pasang sendiri. Nah, sekarang kebutuhan utama itu sudah kita lengkapi di dalam mining spec kita yang baru, yaitu PTO, power plant. Lupa saya namanya power PTO lah kan, kalau pas ngomongin lupa. Persisnya untuk spek mining ini untuk operasional yang membutuhkan pergerakan terus hydropump dan lain kebutuhan semuanya di dalam tambang itu. Energinya transmisi dari engine kepada propeller shaft dan kepada transmisi untuk ditransmisi, untuk ditransfer kepada kebutuhan untuk menggerakkan power drive off. Dan ini di develop sejak kapan Pak untuk spek mining? Awal tahun ini. Awal tahun ini kita kembangkan dan pas demandnya naik kita siap ini. Karena sudah melihat tren pasarnya gitu ya Pak. Sudah lihat tren pasar. Sebelumnya kita ini memberikan kontribusi yang biasanya pertambangan paling dibutuhkan untuk itu yang besar. Dominasi kebutuhannya. Nah, itu kita lihat peluang itu, kita punya fighter. Fighter kita punya yang 6x4 dengan power yang baik 270 PS yang bisa dibutuhkan untuk pasar, ditambahkan equipment PTO tadi, bukannya PTO, tambang itu bawah juga perlu protektor ya. Nah, jadi kita lengkap juga radiator protektor di bawahnya supaya lebih aman. Juga kita tambahkan lagi kan banyak lumpur atau apa yang namanya off-road ya. Mudguard itu pelindung tadi itu ya, itu kita lengkapi di situ. Kalau enggak, konsumen suka bikin sendiri, main sendiri, termasuk protektor kita siapkan, termasuk standar, mungkin standar tambang itu yang termasuk rotary lamp ya, kita siapkan, jadi siap pakai. Kita nggak usah, istilahnya nggak usah nyari, sudah built-in di dalam. Istilahnya kita siapkan, sudah melakukan uji sendiri. Tapi kalau konsumen kan tidak melakukan uji dan sebagainya, kalau ini kita lakukan uji dulu terus baru kita. Bagaimana dengan sektor industri lain Pak? Logistik, konstruksi, perkebunan? Kontribusi beda lagi. Kalau kita bicara kontribusi sektor-sektor bisnis terhadap demand, khususnya demandnya kendaraan yang itu sampai saat ini kalau kita boleh bilang, pertama kontribusi terbesar dari logistik, kedua dari plantation atau dari sawit. Dari sejak awal akhir tahun lalu sudah trennya naik terus sampai sekarang terus. Kemudian yang ketiga, ini mining ini, dorongan dari mining ini. Industri saya kelompokkan kalau dengan logistik ya, kontribusi
bisnisnya sedikit di bawahnya plantation, tapi suka kita gabungkan karena transportasi dan Betul. manufacturing ke industri itu ke kelompok ke sana. Kalau kelompok ke sana jadi urutannya memang nomor satu kontribusinya dari logistik, kemudian plantation, ya sebenarnya habis itu industri baru naik, industri pertambangan. Dan logistiknya termasuk yang stabil selama pandemi ini, Pak. Ya itu aja yang bisa bergerak, memberikan kontribusi di pasar, yang lainnya berhenti. Kalau di pertambangan berhenti, istilahnya nggak ada kontribusi sangat kecil atau rendah, nggak ada gairah di sana. Nah, CPO mulai bergerak di tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu. Demand itu, nah demand itulah yang mendorong dua itu di situasi terakhir peralihan dari 2020 2021. Kalau logistik stabil, di level itu terus lah. Khususnya untuk yang logistik e-commerce itu ya, Pak ya? E-commerce berkembang, Mas. Saya kelompokkan dua-duanya di satu kontribusi itu, tapi e-commerce juga meningkat. Dan saya nggak tahu persis datanya, yang jelas meningkatnya signifikan sekali. Apakah selama melihat tren e-commerce itu yang meningkat itu juga terpikir untuk mempersiapkan spek yang khusus untuk kendaraan yang pengangkut e-commerce, Pak? Itu modifikasi biasa sebenarnya. Seperti biasa ada kargo, biasanya kargo atau box. Itu dari sisi model real bodinya sama kebutuhannya, sama nggak beda. Hanya penggunanya yang beda, sektornya yang beda. Sektor industri e-commerce itu cukup berkembang. Tapi saya belum ngecek datanya lagi seberapa tinggi pertumbuhan dia. Oke, kembali ke persiapan dari KTB untuk standar Euro 4 ini, Pak. Apa saja yang disiapkan, Pak? Yang jelas satu dari produknya dulu. Produknya kita kembangkan sesuai atau comply dengan Euro 4, terutama emisinya. Nah, kalau berkaitan dengan emisi berarti pengembangan engine ini dikembangkan demikian rupa, apakah pertambahan equipment atau yang lain gitu ya, semuanya dikembangkan sehingga emisi gas buangnya menjadi Euro 4. Dari engine ya. Dari fasilitas lainnya kita juga ingin tadi selalu memberikan terbaik, layanan terbaik kepada konsumen kita dari sisi produk. Jadi fitur atau kelengkapan produk yang diperlukan sebagai untuk operasional ini, paling tidak kualitinya kita tingkatkan. Pak, menarik. Sorry, saya tambahkan. Dan sebelum kita launching, tes itu durability test, performance test kita lakukan. Dan ini sudah mendekati selesai karena sebentar lagi udah tahun depan. Dan so far smooth. Istilahnya kita insya Allah siap. Ya, yang menarik juga di pameran juga dari KTB menampilkan truk listrik ya, Pak, lewat e-Canter. Sebenarnya di negara asalnya atau negara yang sudah menggunakan itu perkembangannya seperti apa, Pak? Ya sebenarnya itu pernah kita pamerkan di tahun 2017 kalau tidak salah di kantor. Nah pada saat itu memang awal pengembangannya ya, pengembangannya. Nah setelah itu saya agak lupa sudah mulai dipasarkan di tahun 2017 atau 2018 ya. Kayaknya 2017 mulai dipasarkan sampai saat ini ke beberapa negara di Eropa yang saya tahu saya Portugal. Mungkin Jerman, tapi saya belum cek. Jadi sudah ada pasarnya sebenarnya, Pak? Sudah, tapi memang dibandingkan yang konvensional masih jauh lah. Ya, dari sisi teknologi kita siap karena kita kembangkan ya. Itu sudah dijual di beberapa negara, Amerika, Australia, Jepang, Eropa, kira-kira itu, dan volumenya 200 lebih sampai sekarang. Kan saya bilang tidak bisa dibandingkan dengan konvensional karena membutuhkan fasilitas-fasilitas yang berbeda. Termasuk di negara asalnya sendiri, di Jepang sudah? Ya, sudah dipasarkan. Tidak dibikin dia langsung dipasarkan istilahnya. Per tahun kemarin kan sebenarnya dari pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan payung hukumnya untuk kendaraan listrik, Pak. Sebenarnya kalau untuk truk listrik ini kedepannya dengan tantangan yang ada seperti apa, Pak? Kemungkinan untuk pada passenger gitu ya. Yang truk ini sedang dalam proses, tapi concernnya saya kira pemerintah concern dengan mobil listrik termasuk truk juga. Dengan berbagai tantangan yang ada sekarang, memungkinkan nggak, Pak, di masa depan? Ya mungkin. Ya mungkin, kalau banyak memungkinkan mungkin. Selama ini mobilnya kita sudah siap, tinggal prasarana pendukungnya. Apa yang menjadi tantangan utama sebenarnya, Pak, untuk khususnya untuk truk listrik ya, Pak? Ya pasti dari sisi
itu masih cukup tinggi. Sensitif di cost-nya gitu ya. Ya, masih cukup tinggi. Artinya perlu waktu implementasi sekarang. Baik, terakhir Pak Momon, mungkin dengan ketidakpastian pandemi ini kapan selesai dan kemungkinan kan ada gelombang ketiga nih Pak. Apa antisipasi yang akan dilakukan KTB ke depan Pak? Ya, kalau berasumsi boleh saja gelombang tiga atau tidak. Yang jelas komitmen kita dari sejak awal selalu memberi yang terbaik buat konsumen, layanan terbaik dari sisi produk maupun dari sisi layanan after service atau layanan pengganti. Itu komitmen yang basic. Jadi melihat situasi ini kita komit tetap ke sana, hanya toolsnya nih ya, istilahnya apa perangkat yang bisa kita berikan berkaitan dengan komitmen itu. Dan salah satunya ya digitalisasi ini akan terus. Di suatu pandemi ini masih bergerak dan kita belum tahu, kalau diprediksikan masih ada lagi, tapi kita tidak berdoa ke sana. Janganlah Pak, ya. Sudah selesai gitu ya, jadi kita sudah bisa lebih larinya lebih cepat lagi. Tapi kalau masih ada, komitmen kita sama, kita berikan layanan terbaik produk dan after sales service dengan digital solusi. Untuk target penjualan Pak tahun depan mungkin bisa sebutkan? Lihat dulu tadi masalahnya kan situasi sudah ada perubahan Euro 4 dan itu perlu kita amati dengan cermat gitu, demand ke sana itu seperti apa tahun 2002, karena perubahan engine-nya cukup signifikan membuat perubahan pasar gitu ya, dari sisi mungkin dari sisi mungkin biaya, kemudian perawatan, terus driving manner-nya beda dengan konvensional. Nah itu kondisi-kondisi itu akan menyebabkan proses adaptasi ya. Adaptasi itu. Nah itu ya kita perlu lihat dulu lah 2022 ini akan seperti apa, termasuk hasil tahun 2021 ini seperti apa. Nanti sampai Desember kita akan pantau ya, hasilnya seperti apa, itu akan mempengaruhi juga tren ke sana itu seperti apa kira-kira. Jadi belum bisa cerita lah. Kalau trennya, kalau ngomong cerita positif, tapi seberapa besar kita perlu kaji amati lagi. Iya, baik, terima kasih Pak Momon untuk waktunya untuk Trasgo.